Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas paralel 1 Manajemen Kinerja akan membahas materi mengenai workload analysis. Anggota dari kelompok 4 sendiri yang pertama ada Salsabila Putri Hamasari, kedua Safira Putri Larasati, dan yang ketiga Silvi Mutiara. Analisis beban kerja atau ABK adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. ABK ini bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab. ABK mempunyai dua manfaat setidaknya. Yang pertama yaitu untuk peramalan atau proyeksi terhadap kebutuhan tenaga kerja untuk periode tertentu, dan yang kedua untuk melakukan analisa terhadap kemampuan tenaga kerja yang sekarang untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Perbedaan ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengurangan ataupun penyesuaian karyawan melalui transfer internal ataupun ekspansi. Seperti yang sudah dibahas dalam slide sebelumnya bahwa ABK bermanfaat untuk analisa kompetensi, yang mana hal ini dapat digunakan untuk pengembangan organisasi, ABK juga bermanfaat untuk performance management serta meningkatkan proses bisnis sehingga dapat diperoleh kondisi efektivitas dan efisiensi. Efektivitas sendiri adalah kemampuan untuk memilih tujuan dan sasaran yang tepat dan mencapainya, termasuk adalah metodenya. Sehingga konsep ini berkaitan dengan istilah doing something atau melakukan pekerjaan yang benar. Sedangkan efisiensi merupakan kemampuan untuk membuat penggunaan sumber daya yang ada secara baik dalam proses pencapaian sasaran dan tujuan. Hal ini berkaitan dengan istilah doing things right atau mengerjakan pekerjaan dengan benar. Sesuatu dapat dikatakan efisien jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah berhasil guna, artinya pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan tepat target dan tepat waktu. Yang kedua yaitu ekonomi, artinya penggunaan biaya, tenaga, bahan, alat, dan lain-lain itu digunakan secara tepat sesuai dengan rencana. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara tepat. Pembagian kerja yang nyata berdasarkan beban kerja, rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, serta prosedur kerja yang praktis yang dapat dilaksanakan. Berikut merupakan kaitan antara pencapaian tujuan dan pemanfaatan sumber daya. Pencapaian tujuan yang tinggi sedangkan pemanfaatan sumber daya yang rendah akan menghasilkan kondisi yang efektif tapi tidak efisien. Hal ini ditandai dengan adanya sumber daya yang terbuang. Pencapaian tujuan yang tinggi serta pemanfaatan sumber daya yang tinggi akan menghasilkan kondisi efektif dan efisien, di mana area ini merupakan area yang tinggi akan produktivitas. Pencapaian tujuan yang rendah dan pemanfaatan sumber daya yang rendah akan menghasilkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Hal ini ditandai dengan tujuan yang tidak tercapai dan adanya sumber daya yang terbuang. Pencapaian tujuan yang rendah dan pemanfaatan sumber daya yang tinggi akan menghasilkan kondisi yang efisien tapi tidak efektif, yang ditandai dengan tidak adanya sumber daya yang terbuang tetapi tujuan itu tidak tercapai. Berikut merupakan perbedaan antara efisien dan efektif, di mana efisien merupakan pengukuran internal, sedangkan efektif merupakan pengukuran eksternal. Efisien berhubungan dengan doing things right, sementara efektif itu berhubungan dengan doing the right things. Efisien belum tentu efektif, sedangkan efektif pasti efisien. Contoh dari efisien yang pertama adalah memproduksi barang dengan biaya terendah dan mengurangi biaya atau beban untuk meningkatkan keuntungan. Sedangkan contoh dari efektif yaitu yang pertama memproduksi barang yang diinginkan pasar dengan biaya yang dapat diterima oleh semua pihak, dan yang kedua menaikkan penerimaan dan mengelola biaya atau beban untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya yaitu desain pekerjaan. Desain pekerjaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu berdasarkan aktivitas. Artinya desain pekerjaan ini menggunakan basis penyelesaian pekerjaan, dan pekerja itu harus berada di tempat saat melakukan pekerjaannya. Contohnya adalah back officer dan office boy. Yang kedua yaitu berdasarkan target, di mana desain pekerjaan ini berfokus pada target yang ingin dicapai organisasi, sehingga pekerja tidak harus selalu datang ke tempat kerja asalkan target perusahaan atau organisasi itu dapat tercapai. Contohnya yaitu sales penjualan. Yang ketiga yaitu berdasarkan rasio, artinya desain pekerjaan ini menjelaskan bahwa pekerja ini akan bekerja pada saat ada pelanggan, di mana menggunakan rasio ini data historis perusahaan sangat dibutuhkan. Contoh pekerjaannya adalah teller bank, customer service, dokter, dan juga resepsionis. Dan yang keempat yaitu berdasarkan kompetensi, di mana desain pekerjaan ini dilakukan dengan durasi waktu tertentu. Contohnya pada saat sekarang ini adalah peneliti yang sedang mencari antivirus untuk mengatasi COVID-19. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak. Baik, selanjutnya adalah perhitungan analisis beban kerja. Di sini ada 3 perhitungan. Yang pertama work sampling, yang kedua time and motion study, dan yang ketiga daily log. Untuk daily log sendiri, kita bisa menggunakannya untuk menghitung pekerjaan yang berbasis aktivitas, berbasis target, berbasis rasio, dan berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu work sampling.
Jadi dengan menggunakan perhitungan work sampling, itu lebih fokus kepada waktu dan aktivitas yang dilakukan oleh pegawai, bukan fokus kepada orang yang mengerjakannya. Contohnya, work sampling ini bisa digunakan untuk menilai pekerjaan akuntan mengenai berapa lama sih waktu yang dibutuhkan akuntan dalam menyelesaikan laporan. Lalu yang kedua adalah time and motion study, yaitu menggunakan studi waktu dan studi gerak. Pengertiannya sendiri yaitu untuk studi waktu adalah teknik yang digunakan untuk mempelajari dan mencatat waktu yang diperlukan untuk menganalisis waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan untuk studi gerak, pengertiannya yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari, mencatat, dan menganalisis tentang beberapa gerakan bagian badan dari pekerja pada saat menyelesaikan pekerjaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perhitungan dengan time and motion study ini berbasis kepada waktu yang digunakan dan gerakan badan dari pekerja pada saat menyelesaikan pekerjaan. Nah, pengamatan dengan time and motion study itu cukup sulit untuk dilakukan karena pengamatan harus dilaksanakan secara terus-menerus hingga pekerjaan selesai di hari itu, dan juga harus dilakukan pengulangan di hari berikutnya. Perhitungannya itu bisa menggunakan stopwatch dengan waktu pengamatan yang terdiri dari 3, yaitu waktu produktif ketika pekerja itu melakukan pekerjaannya, waktu tidak produktif misalnya ketika pekerja itu mengobrol dengan temannya, atau ketika scroll media sosial atau yang lainnya, dan waktu pribadi, misalnya waktu yang digunakan oleh pekerja ketika ke toilet. Lalu perhitungan yang ketiga yaitu daily log. Nah, perhitungan ini digunakan untuk melihat pola terjadinya beban kerja tertinggi dan jenis pekerjaan yang membutuhkan waktu banyak. Dan di sini ada contoh untuk yang pekerjaan berbasis aktivitas. Contohnya di sini adalah pekerjaan office boy. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam tabel ini, kita harus menjabarkan dulu total hari kerja yang digunakan oleh office boy tersebut dalam waktu 1 tahun. Misalnya di sini di tahun 2016, dalam 1 hari, office boy itu bekerja selama 8 jam. Selama 1 tahun itu terdapat 365 hari, lalu ada cuti tahunan sebanyak 6 hari, lalu ada libur nasional 15 hari, dan libur Sabtu dan Minggu sebanyak 104 hari. Nah, jadi hari kerja office boy pada tahun 2016 adalah 240 hari, didapat dari 365, itu kita kurangi dengan cuti tahunan, kita kurangi lagi dengan libur nasional, dan kita kurangi juga dengan libur Sabtu dan Minggu. Lalu kita konversikan 240 hari ini ke dalam jam dengan cara 240 hari kita kalikan dengan waktu bekerjanya, yaitu selama 8 jam. Dapatlah 1920 jam. Kemudian di sini ada faktor efisiensi rata-rata sebesar 87,5%. Faktor efisiensi rata-rata ini dapat kita gunakan untuk menghitung total jam efektif bekerja dari office boy tersebut. Nah, ini kenapa angkanya 87,5%? Karena pekerjaan office boy itu termasuk pekerjaan indoor. Sedangkan untuk pekerjaan yang outdoor, misalnya untuk kurir, itu bisa menggunakan faktor efisiensi rata-rata sebesar 70%. Nah, angka 1.680 jam per tahun ini kita dapat dari 87,5%, kita kalikan dengan 1.920 jam. Kemudian kita konversikan lagi ke dalam jam per bulan, didapat 140, itu dari 1.680 dibagi dengan 12, lalu kita konversikan lagi ke dalam minggu, dengan cara 140 kita bagi 4, kemudian kita konversikan lagi ke dalam hari, dengan cara 35 dibagi dengan 5 hari kerja. Lalu kemudian dalam jam ini kita konversikan lagi ke dalam menit, karena angka-angka inilah yang benar-benar kita pakai untuk menghitung di tabel ini. Nah, tabel ini merupakan template untuk membuat analisis beban kerja. Nah, di sini dapat kita lihat ada 10 aktivitas yang dilakukan oleh office boy, mulai dari menyiapkan absensi, mengantarkan surat, menyiapkan briefing pagi, sampai seterusnya. Lalu di sini ada kolom volume yang menunjukkan seberapa banyak office boy itu melakukan pekerjaannya. Misalkan di menyiapkan absensi, office boy itu melakukannya sebanyak 50 kali per bulan, dengan alokasi waktunya sebanyak 4 jam. Kemudian di kolom sini, angka 5843 didapat dari kolom di sini, tinggal dipindahkan saja angkanya. Kemudian untuk di daily time, itu kita konversikan dari alokasi waktu yang tadinya jam, kita ubah menjadi dalam bentuk menit. Lalu di sini ada tabel, ada kolom total waktu, misalnya 4,8, itu didapat dari 240, kita dibagi dengan 50. Kemudian kolom yang paling terakhir di sini, itu adalah FTE, yang angka-angka ini didapat dari rumus total waktu dibagi dengan satuan efektif dalam menit. Contohnya misalnya untuk menyiapkan absensi, didapatlah FTE sebanyak 0,006. Ini didapat dari 4,8 kita bagi dengan 8.400. Nah, kenapa kita menggunakan 8.400? Karena
untuk aktivitas menyiapkan absensi, ini dihitungnya per bulan. Jadi kita menggunakannya yang per bulan juga, yaitu 8.400. Kalau misalkan pekerjaannya itu per minggu, maka kita menggunakan pembaginya itu 1.050. Dan untuk pekerjaan yang dilakukannya per hari, itu kita gunakan 420 menit per hari ini. Lalu kita hitung satu-satu FTE-nya dan kita jumlahkan semuanya. Dan di sini didapat total FTE untuk office boy itu sebesar 0,8535, yang artinya di sini kurang dari 1, yaitu masih underload. Jadi beban kerja dari office boy tersebut masih underload. Jadi perusahaan bisa menambah pekerjaan lagi untuk office boy agar nilai total FTE-nya itu bisa 1, agar bisa fit. Dan tidak boleh juga total FT-nya itu lebih dari 1, apalagi lebih dari 1,3, karena itu sudah overload atau terlalu banyak beban kerja yang dipikul oleh pekerja. Baik, melanjutkan materi sebelumnya mengenai perhitungan ABK. Di sini kita akan menghitung perhitungan ABK berbasis target. Untuk target yang diambil itu contohnya 10 miliar per bulannya, dengan di sini mengambil contoh funding officer. Funding officer yang dapat dipekerjakan yaitu sebanyak 10 orang dengan target masing-masing per orangnya 1 miliar rupiah. Tetapi jika ada funding officer senior, kita dapat menekan orang yang dipekerjakan sebanyak 7 orang saja. Dengan funding officer senior ditargetkan sebanyak 2 miliar per orangnya dan karyawan biasa sebanyak 1 miliar per orangnya. Di sini untuk perhitungan harus lebih ketahui nilai FTE per orangnya. Jika realisasi di akhir, contohnya di sini pegawai yang biasa tadi, banyak 2 miliar lebih besar dari target sebelumnya, maka pegawai berhak diberi bonus atau remunerasi atau pay per performance. Untuk perhitungan ABK selanjutnya yaitu berbasis rasio. Di sini kita mengambil contoh ada teller dengan berdasarkan standar pelayanan minimum 5 menit per nasabahnya. Di sini kita mengambil tren antrian sebanyak 1 hari itu 1.000 nasabah. Dengan contoh jam kerja 6 jam betul-betul aktivitas melayani. Untuk satu teller, 1 jamnya yaitu 60 menit, dibagi dengan 5 menit per nasabah didapatkan hasil 12 nasabah. Dan juga ada sebanyak 6 jam, itu 360 menit, dibagi dengan 5 menit per nasabah didapatkan 72 nasabah. Sehingga kita dapat menghitung jumlah teller yang cocok untuk perusahaan ini sebanyak 1.000 nasabah dibagi dengan 72, yaitu sebanyak 14 teller. Di sini merupakan kasus contoh untuk perusahaan yang optimis. Tetapi jika kita ingin mendapatkan untuk perusahaan yang efektif dan efisien, kita bisa mempekerjakan orang sebanyak contohnya 8 orang di sini dengan pegawai tetapnya yaitu 6 orang dan juga pegawai magangnya 2 orang karena teller ini memegang transaksi yang berbeda-beda, ada transaksi besar dan juga ada transaksi kecil. Dan kita bisa melihat dari tren sebelumnya, ada tren tertinggi dan juga tren terendah. Baik, untuk perhitungan selanjutnya ada perhitungan ABK yaitu kompetensi. Kompetensi ini di sini ada contohnya peneliti, konsultan maupun dokter. Karena masing-masing ini tidak dapat dihitung secara pasti dan kadang memakai perhitungan aktivitas atau target. Contohnya dokter, jika dokter diburu-buru tentu pasien akan merasa tidak puas sehingga tidak dapat dipastikan target yang harus dicapai sebanyak berapa. Baik, untuk kesimpulannya, analisis beban kerja memiliki peranan yang penting dalam suatu organisasi. Tujuannya yaitu untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab sehingga suatu organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. ABK ini merupakan materi lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu mengenai manpower planning yang membahas tentang desain-desain pekerjaan. Bisa dilihat bahwa setiap desain pekerjaan memiliki perhitungan beban kerjanya masing-masing. Jadi diperlukan analisis dan perhitungan yang tepat untuk setiap unit pekerjaan. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.